Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Obras, obrolan bersama Arya Suryata. Salam sehat, sukses, berkah selalu untuk kita semua. Alhamdulillah nih malam hari ini ya, kita berada di Kedai Sultan di Kecamatan Pamijahan. Nah, berkahnya ini kita mau obras bersama keluarga besar LBH Lintas Nusantara. Nah, untuk itu silahkan diperkenalkan kepada abang-abang nih. Mangga kepada abang dulu nih. Saya David Oktanto. Saya kebetulan alhamdulillah didaulat menjadi ketua dewan pengawas. Ini ada rekan advokat Sandi Haji dan rekan advokat Arham Deng Tojin. Oke, siap. Nah, itu tadi udah disampaikan nih. Satu lagi nih. Saya Giri Permana sebagai Direktur Eksekutif LBH Lintas Nusantara. Oke. Nah, itulah mungkin ya perkenalan dari abang-abang. Nah, tentunya ini ada sebuah pertanyaan nih kepada Bang David Oktanto sebagai Ketua Dewan Pengawas terkait masalah yang LBH Lintas Nusantara. Monggo, Bang. Ya. LBH Lintas Nusantara ya diceritakan. Jadi gini, rekan-rekan semua, para pemerhati, para penonton acara Obras, bahwa kami Lembaga Bantuan Hukum Lintas Nusantara saat ini memang concern untuk menjalankan program-program internal maupun eksternal. Siap. Di mana program internalnya ya Kang Arya ya. Siap. Kami itu khusus membuat program pendidikan buat para kader-kader dari aktivis LBH Lintas Nusantara sendiri. Kalau untuk internalnya gitu. Oke. Kalau untuk eksternalnya, kami juga punya program. Kami mendukung agar program-program advokasi bagi masyarakat Kabupaten Bogor khususnya dan lebih terkhusus lagi orang-orang dengan keterbatasan finansial. Oke, siap. Menjadi fokus bantuan advokasi hukum kami. Lalu kami juga punya program agar para kader kami khususnya dan umumnya keluarga dari kader-kader kami mendapatkan fasilitas beasiswa Siap. khususnya untuk pendidikan hukum S1. Itu concern kami, insya Allah. Amin. Oke, siap. Nah, itu mungkin ya kawan-kawan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Tadi Ketua Dewan Pengawas sudah menyampaikan bahwa terkait gerakan-gerakan di LBH Lintas Nusantara. Nah, secara organisasi LBH ini, Bang ya, ini tingkatannya kabupaten apa gimana ya? Kalau untuk skala kami nasional ya. Siap. Advokasi kami sudah nasional ya. Tapi khususnya dalam hal pendekatan yang lebih cepat kami fokuskan untuk di Kabupaten Bogor. Oke, siap. Nah, info terkini katanya kantor terbaru ya. Dengar-dengar nih. Iya. Itu daerah mana nih yang terbaru nih info? Bocoran dikit. Yang terbaru kami sekarang sedang konsep dan sudah berjalan. Ada di Jakarta, khususnya Jakarta di ibu kota. Tapi sekarang udah bukan ibu kota ya. Tapi kami untuk lebih mendapatkan sentralisasi dari kacamata orang halayak ramai. Siap. Kami fokuskan di Jakarta ya. Iya. Oke, itulah mungkin ya dari Ketua Dewan Pengawas LBH Lintas Nusantara. Nah, sekarang mungkin nih ke Direktur Eksekutifnya nih terkait rekam jejak ya LBH Lintas Nusantara yang jangka pendek inilah apa sih yang sudah di copy gitu, Pak Direk? Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Karena memang subscriber ataupun penonton Obras ini adalah masyarakat lokal, mayoritas, maka saya coba menggunakan penyederhanaan bahasa, ya, menghindari bahasa intelektual agar mudah dipahami dan dicerna oleh semua. Nah, secara singkat, sejarah saya perlu singkat dan singgung bahwa berdirinya LBH Lintas Nusantara itu
berangkat dari 13 Agustus 2016. Tercetus pemikiran itu, lalu kemudian mendapatkan keabsahan atau sah secara resmi yang dibuktikan oleh SK Menteri Hukum dan HAM itu pada tanggal 22 Februari 2017. Nah, yang kebetulan juga salah satu yang diberikan amanah dan kepercayaan saya sebagai Direktur Eksekutif, ya tentu sebagai pelaksana atas program-program yang memang ada di dalam anggaran dasar maupun di dalam anggaran rumah tangga. Nah, untuk kerja-kerja advokasi yang kami lakukan pada saat setelah berdiri maupun hingga saat ini, ya beberapa kasus dan berbagai kalangan, ya terutama menyentuh lapisan masyarakat tadi dengan keterbatasan secara finansial ataupun ekonomi. Nah, lalu kemudian isu-isu yang memang kami sikapi adalah isu hak asasi manusia, ya. Nah, seperti hak atas sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dalam kerangka berpikir dunia internasional maupun dunia nasional, hak sipol atau sipil dan politik dan ekonomi sosial budaya atau kami singkat EKOSOB itu menjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh dan karenanya tentu dalam kerja-kerja advokasi tidak bisa kita lepaskan dari kerangka berpikir seperti itu. Siap. Nah, lalu bicara kerja-kerja advokasi yang telah kami lakukan apa saja? Nah, tentunya mulai dari kasus tindak pidana, kasus private seperti kasus perdata, nah lalu kemudian kasus administrasi ataupun tata usaha negara. Nah, itu juga kami lakukan dan kami jalankan gitu. Nah, ada sebuah mekanisme yang biasanya menjadi sebuah kebiasaan dan diterapkan oleh LBH Lintas Nusantara dalam menangani ataupun melakukan kerja-kerja advokasi. Yang mana hal itu ya kami biasakan di mana melalui sebuah konsolidasi berbasis masyarakat sipil. Mengapa demikian? Karena tentu kerja advokasi ini bukan ruang lingkup hanya sebatas kerja-kerja litigasi, tetapi kerja non litigasi, campaign ya terhadap isu-isu yang menjadi sorotan publik. Nah, ini perlu juga dilakukan dan eksistensi tetap dijalankan. Demikian Pak Sekjen. Nah, yang terkini apa tuh advokasi yang seger lah, yang baru-baru ini gitu? Apa sih? Yang sekarang ini sedang berjalan, kami sedang melakukan advokasi salah satu dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum negara, sebut saja oknum kepolisian Republik Indonesia. Siap. Ya, dengan peristiwa dan perbuatannya terjadi diduga di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Citerep, di mana ada salah satu pelaku UMKM, ya, penjual bakso goreng yang kemudian pada saat malam hari, ya, diduga menjadi korban salah tangkap, lalu kemudian mendapatkan perlakuan penyiksaan hingga penodongan senjata tajam oleh oknum tersebut. Sehingga, nah ini dalam kerangka berpikir hak asasi manusia ini justru sangat bertentangan dan sangat melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi karena ya, iya, betul. Dan kami kenapa adukan dan laporkan ini ke Komnas HAM Republik Indonesia? Karena kenapa? Tidak mungkin ketika terduga pelakunya adalah kepolisian, maka kita menggunakan instrumen ataupun alat kepolisian juga untuk melakukan proses tersebut. Karena kenapa? Kami bukan pesimistis, tetapi terkadang ya di berbagai waktu dan kesempatan memang harus ada mekanisme kerja-kerja advokasi dan menggunakan instrumen lain. Oh, berarti kasus yang ini udah masuk ke Komnas HAM? Komnas HAM, ya. Siap. Nah, sekarang dalam proses lidik. Oh, proses lidik ya. Nah, perlu saya jelaskan, lidik itu apa? Secara sederhana, lidik itu adalah ya untuk mengungkap suatu peristiwa ada atau tidaknya tindak pidana. Karena ini adalah Komnas HAM, maka ada atau tidaknya peristiwa ya pelanggaran hak asasi manusia. Siap. Dalam kerangka Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Gitu. Karena salah satu fungsi Komnas HAM adalah menerima pengaduan, melakukan proses penyelidikan. Gitu. Itu yang seger. Ada lagi nggak selain itu? Selain itu, beberapa waktu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu tepatnya, ya kami juga melakukan advokasi terkait beberapa perempuan, lebih tepatnya ada 5 perempuan. Oh, 5 ya? Ya. Itu usia berapa? Dari berbagai daerah.
usia berapa dulu tuh perempuan? Rentang usianya adalah di bawah 35 tahun. Siap. Ya, bahkan ada berada di bawah 30 tahun. Di mana ada sebuah dugaan dan peristiwa penyekapan atau mengarah kepada ya pelanggaran terhadap hak perempuan. Oke, siap. Seperti itu. Dalam kaitannya dengan motif adanya hubungan kerja yang kemudian ya para perempuan dan korban ini dijanjikan akan disalurkan pekerjaan ya kepada majikan dalam kapasitas sebagai asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Ya. Siap. Terus gimana tuh? Nah, alhamdulillah ketika kami kemarin turun ya di saat hari yang sama dengan tanggal pengaduan, hari pengaduan, malam hari kita lakukan advokasi yang kemudian alhamdulillah bisa dipulangkan. Di saat itu juga 5 orang itu ya. 5 orang itu. Itu dari berbagai macam kecamatan ya. Bukan hanya kecamatan tetapi berbagai daerah dan provinsi. Yang 5 orang di mana aja tuh? Ada yang di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Pamijahan, ada yang di Kabupaten Ciamis. Ada yang di Kabupaten Garut. Ada yang Sumedang. Lalu satu lagi ada yang di Majalengka. Jadi berarti 5 kabupaten ya? 5. Luar biasa ya, ini LBH Linus ya. Seperti itu. Nah, jadi adanya clear pada pulang tuh. Alhamdulillah. Tapi nggak berlanjut kan? Tidak berlanjut. Oh enggak ya, karena kan tadi faktor usia tadi kan. Ya. Karena prinsip kami kerja advokasi itu bukan hanya selalu on the track, tetapi ketika misalkan persoalan itu bisa dapat diselesaikan melalui tatanan negosiasi, komunikasi dan mediasi, ya ketika memang tidak ada yang dirugikan. Ya, sudah selesai. Alot juga nggak itu advokasi? Sempat terjadi perdebatan. Gitu. Sempat terjadi perusahaannya itu perusahaan yayasan atau apa ya? Perseroan Komanditer, CP. Oh, CP. Ya, CP ya. CP. Tetapi kami menduga kuat memang ketika dipertanyakan dan diklarifikasi tidak mengantongi izin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor. Boleh edukasinya coba tuh kepada kawan-kawan sahabat-sahabat Sodimatun Berada terkait itu tuh yang kayak seperti itu ya harus waspada kan. Nah, dari Direktur LBH Lintas Nusantara coba apa ya? Ya. Kawan-kawan sahabat Sodimatun Berada ya. Nah, dalam berbagai konsep maupun fenomena atau potret ya, yang jelas bukan potret kamera terkait yang tadi ya, CP itu ya. Ini. Jadi ya perempuan adalah kelompok rentan. Dari berbagai pandangan manapun, baik dunia internasional maupun nasional, itu perempuan kita tidak bisa pungkiri bahwa kelompok rentan. Nah, sehingga mereka mengalami kerawanan dan kerentanan terhadap kekerasan. Kekerasan itu terbagi menjadi 2, verbal dan non verbal. Fisik, non fisik. Nah, kalau yang itu, kasus yang itu, nah kasus ini ya, kelima perempuan ini mendapatkan perlakuan ataupun dugaan penyiksaan secara psikis dan psikologis. Gitu. Nah, sehingga ini juga masuk dalam tindak kekerasan. Nah, karena kenapa? Perempuan itu kan dalam sejarah peradaban, kalau kita baca ya, gitu. Sejak abad 21 bahkan jauh sebelum itu, ya, memang ada peristiwa khusus sehingga mengapa perempuan mendapatkan tempat yang khusus. Ya, baik secara hak-hak gitu. Bukan hanya hak yang memang paling dasar, tetapi hak-hak yang sifatnya absolut ataupun mutlak gitu. Ingat, teman-teman, saya mau bilang dalam kesempatan ini berarti harus waspada dong kalau ada tawaran-tawaran tadi ya menjadi tenaga kerja itu ya. Ya, tentunya motif-motif itu sering kali dilakukan baik di dunia digitalisasi maupun secara langsung nih. Motif penawaran pekerjaan yang kemudian justru malah berujung pada penyiksaan. Kawan-kawan, sahabat semua dimanapun berada, mungkin ada tambahan nih dari abang-abang nih yang 2 ya, pengalaman advokasinya mungkin ya kan di berbagai kasus lain yang kemudian menjadikan kami ini sepatah dua patah ya lebih termotivasi untuk melakukan kerja-kerja advokasi gitu Bang. Bang silakan. Ya, pokoknya sebenarnya kita harus hati-hati, jangan terlalu percaya sama orang juga. Banyak kan ketipu itu karena sama teman sendiri. Itu makanya hati-hati, jangan terjeblos, jangan kena rayuan-rayuan yang manis-manis lah. Apalagi kalau misalkan masalah investasi bodong tuh bahaya juga itu. Tawaran-tawaran kerja tadi ya. Kayak kerjaan yang tadi tenaga kerja
pokoknya itu aja sih, waspada, harus waspada, itu aja cukup. Ada dari abang cukup, oke. Nah itulah obras kita malam hari ini, sebuah kehormatan nih abang-abang buat saya ya, Arya Suryadinata udah bisa obras dengan keluarga besar LBH Lintas Nusantara. Semoga LBH Lintas Nusantara semakin sukses dan berkah ya. Amin. Semakin Amin. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.